Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngopi Bengi yang berbahagia di khususnya Cilegon dan umumnya Indonesia. Pada malam hari ini kita ketemu lagi dengan Mas Nur Erwantoro yang hari ini kita kedatangan tamu luar biasa. Saya juga belum tahu nama dan sebagainya, tapi kita mau ngobrol apa saja yang terkait dengan persoalan tentang Cilegon. Nah, kita paham Cilegon dengan penduduk kurang lebih 420.000 itu terdiri dari berbagai komunitas. Cilegon ini besar karena komunitas-komunitas yang ada dan membesarkan dan tinggal di Cilegon. Nah, tidak berlama-lama, salah satu yang hadir malam hari ini adalah salah satu komunitas yang ikut mewarnai besarnya masyarakat Cilegon dan punya andil masyarakat. Nah, beliau siapa, andilnya apa di Cilegon? Kalau lihat dandanannya kok kayaknya juga bukan masyarakat biasa, tapi Wah, luar biasa. luar biasa. Saya mau nanya dengan Pak D. Ya. Nah, sebenarnya Pak D ini sebenarnya berprofesi apa? Di Cilegon itu bergerak di kegiatan apa saja yang Pak D lakukan di Cilegon? Yang utama dagang Dagang. pasar. Atau boleh tahu namanya dulu, Pak D. Jadi namanya siapa? Namanya pendek, Nah, singkat, padat, berisi, montok. wow. Pak Dekardi aja deh. Pak Dekardi. Ya. Nah, profesinya pedagang di pasar Keranggot saja atau di pasar Di pasar Keranggot. Keranggot saja. Udah berapa lama Pak D? Ini tahun ke-9. Tahun ke-9. Apa saja yang Pak D jual di pasar Keranggot? Buah, di situ buah-buahan. Semua jenis buah. Kadang-kadang, tapi yang pasti ya pepaya, semangka, melon. Kan Cilegon Lampung. itu semua tidak dari Cilegon ya Pak D? Dari Ya. mana Pak D ambil? Dari Lampung. 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 Kebanyakan seluruhnya adalah dari Lampung. Kalau saya dagangan saya 90% dari Lampung. Profesional dari Lampung. Eksportir importir lokal. Importer lokal. Nah. Ya. Nah, kalau lihat pasar ini menjadi menarik Pak D ya. Nah, Apa yang Pak dirasakan ketika 9 tahun jualan di pasar Keranggot itu? awalnya sih manis. Manis, menyenangkan. Iya, karena waktu itu situasi ekonomi juga sedang bagus sih. Bagus. Waktu saya masuk di situ berbarengan dengan situasi yang bagus. Ekonominya sedang Nah, bagus. tapi secara global makin kesini makin turun. Ya akhirnya sekarang agak kelimpungan, tapi alhamdulillah masih jalan. Itu karena daya beli masyarakat yang Ya semakin daya belinya anjlok, bukan turun Bukan turun lagi, anjlok. Kalau sekarang ini orang belanja sekarang kan berpikir dia skala prioritas. tuku beras atau Iya, beras dulu daripada buah yang Buah, nanti buah. bisa ditunda. Akhirnya Nah. ya si tukang buah inilah yang tahu begitu. Makanya penurunan penghasilan Itu ya rasa buah dari Lampung itu pun yang semula berapa kemudian jadi berapa itu terasa. sangat terasa itu 30% turun. Turun ya? Harganya jadi sudah 30%. Nah, Pak D, Jani itu ketika pasar Keranggot itu pengelolaan dari pemerintah atau keterlibatan masyarakat terkait dengan keberadaan pasar Keranggot itu kayak apa sih? Kacau. Kacau. Kacaunya dari apa? Dari regulasi masuknya barang sampai penjualan sampai keluarnya barang atau sampai ke mana? Lah itu kan nggak ada keteraturan sama sekali itu. Parkir di mana? Lah suka-suka gua, Jualan di suka-suka lu, mana? siapa yang punya wewenang kekuasaan di situ ya sudah. Pribadi aja bisa itu. Bisa. Orang jalan aja dipakai parkir dikuasai preman gimana? Coba Sampai lihat, situ deh. lah, Sampai coba situ. aja kalau subuh tolong ke tempat saya jualan. Iya, saya Ya, tolong Ah. Anda datang ke sana, Ya. cek lokasi waktu subuh kayak apa, parkirnya di mana, jualannya itu kayak apa, jalan itu semua untuk Penuh. pedagang kiri kanan. Itu pintu masuk di tengah atau malah tengah pasarnya kosong Pak D? Lah pasarnya nggak berfungsi orang gitu. Nggak ada. Nggak ada. Lalu terus gimana? Apa andil? Saya jadi bingung.
Ada kantor pemerintahan pasar, UPT di pasar atau apa ada yang ngurusi itu? Ya setahu saya kantornya ada, yang ngurusi juga ada, cuman ya apa nggak terurus atau gimana, saya juga ini perlu ditindaklanjuti sebenarnya. Ya artinya kan sebenarnya bukan kita mencari kesalahan siapa. Nggak penting itu. Nggak penting, tapi ini kan peran siapapun yang supaya pasar itu sebenarnya kan pengennya itu di mana-mana itu nyaman. Nah, gitu. Yang beli nyaman, yang dagang juga nyaman, semuanya dapat untung, gitu kan enak itu. Nah, kira-kira jadi sudah ada unsur pribadi, ada unsur mungkin dalam tanda petik premanisme di dalamnya. Pasti loh. Pasti ya. Iya. Nah, kemudian soal pungutan berarti Pungutan tiap hari rajin. rajin oleh siapa saja ya rajin Ya setahu saya orang-orang pasar memang yang narik pungutan, baik pedagang yang di pasar maupun di luar area pasar tetap aja ditarik tiap hari. ditarik oleh unsur pemerintah atau unsur di luar pemerintah? Ya oleh pemerintah lah. Oleh pemerintah? Iya. Tapi juga ada pungutan dari luar itu? Banyak. Nggak cuma satu. Kalau banyak Capek ngitungnya. Nah, jadi fungsi pemerintah sendiri jadi sangat terbatas. Atau kayak mungkin nggak berdaya atau nggak, kalau dibilang nggak mampu kan saya kira nggak pas tuh, pemerintah kok nggak mampu itu nggak enak. Yang jelas Pembiaran sangat kurang. Harusnya pemerintahan itu ya ini namanya pemerintah. Betul, ya turun ke lapangan, dilihat gimana keadaannya. Ya. Yang namanya pasar itu kan sentra ekonomi masyarakat kecil kan di situ. Itu pasar kemarin saya tradisional. baca media, pasar Keranggo itu pasar terbesar di Asia. Iya, saya juga baca. Tapi kotorannya Iya, terkacau. Iya. Sampah mungkin nggak cuma sampah lah, sampah itu cuma salah satu ya. Iya. Itu merupakan bukti keseluruhan pengelolaan yang itu. Yang jelas ya itu tadi, kalaupun ada sih, cuman ya kurangnya itu terlalu kurang menurut saya. Jadi nek umpamanya ini Pak Di, apa yang Pak dirasakan selaku pengusaha khususnya buah-buahan di pasar yang sekarang selain drop, terus kemudian pungutan, pengelolaan kebersihannya juga kurang. Kalau parkir juga ada tempat parkir. Tempat parkir itu ada, bahkan sekarang kan pintu keluar pintu masuk untuk parkir itu ada. Itu diparkir udah bagus. Cuman pelaksanaannya yang parkir monggo, yang di dalam, yang enggak ya sebodoh ting. Dan nggak masalah. Ya enggak, ya masalah gimana enggak masalah, orang macet. Lah itu angkot segala itu harusnya parkir atau memang ada terminal angkot atau enggak sih? Setahu saya kan orangnya nggak pinter. Ya. Harusnya angkot itu ya parkir di area parkir, dari penumpang nunggu di situ. Iya. Nah kan begitu. Ini angkot ini kebanyakan kan mereka proaktif. Jadi menjemput penumpang di tempat yang paling ujung di situ macet. Sementara petugasnya banyak juga. Ya pembiaran itu tadi. Pembiaran. Jadi dagang itu tidak teratur. Entah pedagangnya yang nggak aturan atau yang ngatur pedagangnya yang nggak mampu, atau sengaja dimanfaatin pedagang itu supaya memang bisa diambil pungutan, bisa jadi Lengkap. Contoh sekarang ada pembenahan. Misalnya hari PP ini. Wah kan gabungan itu. Udah turun mereka. Pedagang minggir semua. Minggir. Mereka belum jawab, pedagang udah balik lagi. Itu tugasnya masih ada. Masih. Kalau mau noleh ke belakang masih, cuman nggak noleh mereka bablas, jualan lagi, ya udah gitu aja, besok ditarik salaran lagi, kan begitu. Bahkan saya mendengar nih Pak Di, ini penyakit kronis ini. Saya dengarnya gini, bahkan ada berita kalau bahkan ketika akan ada petugas yang datang, itu ada yang sudah menyampaikan ke pedagang. Kalau itu kebetulan saya belum pernah disampaikan mau ini itu. Yang jelas setahu saya di lapangan, orang saya tiap hari di situ ya. Penertiban, mundur meja ditarik semua.
terang benderang, tapi ya itu petugasnya paling 20 meter, udah becak keluar lagi, jualan lagi. Nanti ada petugas pasar lagi lewat ya lewat, bahkan belanja biasa. Lah ini yang goblok saya apa siapa ya? Bingung. Jadi kita lihat pasar Keranggot itu adalah pedagang atau pembeli itu kan nggak perlu parkir toh Pak? Ya Pak J? Ya. Nggak perlu parkir. Ya. Numpak motor tinggal berhenti. Nah itu kebiasaan buruknya masyarakat kita memang itu gitu loh. Karena ya terbiasa dengan ketidakteraturan tadi. Ya. Tapi sebenarnya kan bisa dibiasakan. Nah, bisa. Bentuk. Kalau ada keinginan untuk melakukan itu sebenarnya bisa. Iya. Kalau ini kan jelang pilkada nih, saya mohon kepada siapapun nanti yang menjadi wali kota, ya. Saya mohon usulan saya untuk pasar Keranggot ini ya, saya selaku pedagang ya. Pedagang yang di pinggir jalan itu untuk diusir itu kayaknya Susah. ya bukan susah lagi, banyak pertimbangan. Atau mungkin kalimatnya bukan diusir, tapi kan ditempatkan. Oke, ditempatkan pun. Ditempatkan. Sekarang sampean bayangkan tempat angling yang seharusnya ditempatin pedagang yang sudah ada itu jauh di dalam sana. Pembelinya juga ogah ke sana, pedagangnya suruh bubuk apa? Nggak ada yang mau belanja gitu loh. Mereka mau tidak mau ya di pinggir jalan itu. Nah untuk mengatasi itu usulan saya nanti kepada siapapun lah yang menjadi pemimpin di Cilegon ini, sepanjang jalan keluar masuk itu ditertibkan aja kendaraan yang harusnya masuk ke pintu masuk ya ke pintu masuk, jangan lawan arah. Ini lawan arah dibiarkan saja, sementara orang di situ juga nongkrong narikin doang. Itu yang nggak boleh. Harusnya yang masuk ya masuk, yang keluar. Jadi kan nggak ada simpangan, gitu kan? Nggak memperparah lah. Kali itu nggak usah dibikin dibungkus besi begitu, itu duit negara bubar, nggak ada gunanya. Sampah tetap masuk. Lah lihat aja sampahnya sekarang, kalau bersih tak minum airnya, gitu. Seharusnya kesadaran kita ya petugasnya. Kalau mau diminum jangan kan air kali Pak Ji, PDAM itu kan. Enggak, kalau saya ngomong bohong bahwa dengan ditutup itu jadi bersih, gitu. Lah coba dilihat, sama aja. Mendingan itu kali itu dibuka aja, biarkan kali itu alami. Pedagangnya di pinggir jalan biarin aja, dibikin batas tertentu antara pedagang 1, 2, 3, ditarik sebulan berapa, kasih CCTV di sepanjang kali itu, siapkan bak sampah 10 meter satu di sepanjang kali itu. Pak Wali Kota bikin peraturan Wali Kota. Yang buang sampah di situ didenda 1 juta, duitnya untuk pasar. Iya Pak. Dana yang ditarik dari pedagang itu setiap bulan, nggak setiap hari keliling begitu, pusing amat kayaknya. Mending pedagang suruh ke kantor bayar, duitnya masuk kas pemerintahan. Mungkin kalau sekarang mungkin nggak perlu bayar transfer Pak Ji. Lah, Jalannya terlalu tinggi lah. Kita berpikirnya ya, realistis aja lah. Ya, tapi intinya bahwa kelihatannya pasar itu tuh di riset ulang, di naik komputer itu diinstal ya. Tapi juga saya nggak tahu harus dimulai dari mana. Tapi butuh kajian yang itu ya saya minta tolong nanti kajiannya ya tolong ke ahlinya lah. Pasti ahlinya. Supaya kalau kita masuk ke mall atau toko itu kan, atau kita di tempat lain kalau keluar ke tempat wisata, itu bagaimana pengunjung bisa mengelilingi seluruh tempat orang dagang. Nah itu. Jadi dibuat jalur. Harusnya orang masuk itu bikin jalur yang melewati seluruh orang dagang, itu dilewati siapapun yang gitu masuk. Loh. Terus dibagi harusnya. Kalau bisa lebih teratur lagi. Daging, ikan, sayuran, buah-buahan, pakaian. Jadi orang enak gitu loh. Tapi desainnya ya udah kayak begitu. Ya nggak apa-apa. Ini kan maksudnya kan perbaikan yang akan datang itu. Atau juga mungkin ada pikiran bagaimana kalau itu di swastanisasi atau dibikin perusahaan milik daerah, dikelola oleh swasta. Taruhan. Ya. Mending sekalian gitu kan?
kayak mungkin Jakarta ada PD Pasar Itu Jaya. malah bagus. Iya, jadi nggak perlu mamanya teman-teman yang aparat negara itu harus menguti, harus terlibat langsung, cukup bikin regulasi, ngawasi. Regulasinya pendampingan. itu yang kami butuhkan sebenarnya. Gitu loh. Nah, sejauh mana kemudian ada pendampingan kepada pedagang, bagaimana jualan yang baik, bagaimana kualitas pedagang, ada tuh Mas? Lah mimpi itu mah. artinya pedagang kan butuh kan? Butuh bagaimana menyajikan dagangan, bagaimana mengemas dagangan. Sekarang apa yang ditanyakan ke saya itu malah saya nggak kebayang itu, gitu loh. Ya kan artinya fungsi fungsi negara. Iya, kalau ada wali kota yang begitu baru, Iya. gitu loh. Iya. Sebab pasar itu kan saya udah ngomong tadi, sentranya ekonomi masyarakat bawah, Betul. gitu loh. Ya. Sementara masyarakat Cilegon ini berapa persen? Lebih dari 70% kan golongan bawah. Iya, jadi memang sebenarnya Cilegon itu kalau dari sisi kerjaan, Ya. pekerjaan memang sekitar 6 atau anggaplah 50% adalah karyawan perusahaan, Nah, dan selebihnya adalah ya terbagi menjadi pedagang, menjadi apa dan sebagainya. Sebenarnya sudah nggak perlu ngurus banyak masyarakat, karena yang diurus tengahnya biasanya sudah diurus oleh sini industri dan sebagainya. Tapi juga karena ini kan pasar itu kan potret budaya masyarakat kan? ya. Budaya bersih, budaya teratur. Bahkan ikon kota Cilegon ini seharusnya pasar itu, gitu loh. Karena kenyataannya pasar Cilegon itu adalah menjadi sentral dari pasar-pasar di sekitarnya. Nah, itu. Pasar Mancak ya ke situ. Kranggot, pasar Bojonegara ya ke Kranggot. Waringin Burung aja yang jalan ke situ. Betul. Kalau itu jadi kerjanya nggak, nanti nggak cuma sekedar pasar. Di Cilegon itu banyak yang harusnya jadi sentra. Nah itu harapan-harapan ke depan ya. Ya moga-moga obrolan kita itu nanti ada yang dengar. Oke lah. Kalau nggak budak. Atau wis kebal itu. Masalahnya terlalu lama kita Dibiarkan seperti terlalu lama. Jadi saatnya Cilegon harusnya bangkit. Harusnya lah. Nah, harusnya berubah lah. Ya Cilegon pintu gerbang dari Sumatera ke Nah, Jakarta. dari situ Cilegon ini apapun itu di Cilegon itu ada kan, pelabuhan kita terbesar loh. Orang Jawa mau ke Sumatera lewat Cilegon, Ya. kecuali terbang. Ya. Ya, orang Sumatera dari Aceh sampai Lampung lewatnya di situ. Betul. Kenapa mereka nggak mampir di Cilegon? Disuruh mampir dulu. Mampir dulu nyaman begitu Tempat ya. nyaman, ngopi, Nah, blonjo. gitu. Nah, blonjonya khas Cilegon apa emping? Apa gula? Banyak. Kalau Harusnya kan banyak yang bisa dijadi ikon. Gitu, Tapi Pak. ngerti nih, orang Bali itu ngertinya kalau ke Cilegon, mulie Nah. itu emping karo gula, paling karo apa itu gipang. Padahal kan kudune banyak jenis terlalu produksi banyak, yang terlalu banyak. tapi nggak dimanfaatkan. Wah, ya jadi PR tambah itu ya. Kalau nek diobroli terus banyak hal, dan kelihatannya dan itu memang kewajiban kita semua, enggak pemerintah ya masyarakatnya. Ya, tapi masyarakat kalau enggak dipimpin oleh pemimpin yang bisa memimpin, kalau cuma berkuasa mah ya ini yang terjadi. Saya pengennya Cilegon dipimpin oleh orang yang bisa mimpin, gitu loh. Memang beliau seorang pemimpin, jadi bukan penguasa atau pemimpin. Jadi pemimpin itu nggak sekedar jabatan, tapi pemimpin adalah memang dilahirkan jadi pemimpin. Nah, gitu. Jadi nggak bisa dipura-pura jabatannya pemimpin, tapi ternyata nggak bisa mimpin gitu, kan nggak gitu. Apalagi pemimpin yang mimpin juga hanya untuk kepentingan diri sendiri, keluarga nih, kelompok mamanya gitu kan ya fair juga ya. Ya harusnya pemimpin itu seluruh. Untuk mengutamakan masalah. Jangan orang kecil digunakan waktu mau pemilu aja. Nanti saya angkat kehidupan kalian lebih baik dari Hong Kong. Orang bertahun-tahun begini terus bukannya makin naik makin turun, gimana? Terus apa yang Pak D lihat
Cilegon 9 tahun yang lalu masuk ke Cilegon dan Cilegon hari ini, jadi apa yang Pak Adi lihat, kalau yang diharapkan Pak Adi, ada yang berubah atau nggak dari 9 tahun sampai hari ini? Kalau berubah itu udah pasti, karena ini kan secara alamiah juga dibiarkan berubah gitu loh. Maksud saya berubah yang diprogram gitu loh, dengan saya itu bukan berubah dengan, kalau berubah mah dari baik ke jelek bisa. Namanya berubah kan mau lebih baik lebih buruk tetap pasti berubah gitu loh. Yuk kita rubah gitu loh bareng-bareng. Nah, pemimpinnya, ayo jadi pemimpin yang amanah, yang ngerti suara hati rakyatnya kayak apa. Itu tolong gitu loh. Saya tolong realnya nanti apa yang kita bahas ini tolong didengar gitu loh. Itu aja. Nah, kalau enggak tak bawain apa itu yang untuk corak kuping itu yang gede sekalian kalau enggak dengar. Ada lagi Pak Adi yang mau disampaikan? Ini soal apapun tentang Cilegon ini, terutama tentang masyarakat, tentang apapun. Jadi Pak Adi masih merasa akan lebih baik atau ingin yang belum sempat disampaikan? Kayaknya sementara udah dulu. Oke, itu Adi. Nah, Baik. terlalu banyak, masih banyak sebenarnya, tapi saya kan harus pulang besok jualan. jam 2 harus jam 2 mulai standby ke pasar. Ya, Pak Adi, mudah-mudahan usaha Pak Adi tetap bisa bertahan dengan baik dan mudah-mudahan kawan-kawan di pasar masih bisa semakin baik. Dan mudah-mudahan harapan kita pasti ke depan juga harus lebih baik lagi. Harus. Baik. Kita nggak usah simpulkan apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan kita didengar oleh siapapun, terutama wanita. Sampai ketemu pada podcast berikutnya. Terima kasih Pak Adi. Ya.